Dari seorang Saulus diubah Allah menjadi seorang Paulus. Saulus yang dulunya penuh dengan kekerasan hati. Saulus yang dulu adalah seorang yang begitu kejam, menangkap, menganiaya, dan membunuh para pengikut Yesus Kristus. Diubahkan menjadi seorang Paulus yang begitu memiliki belas kasihan, hati yang penuh dengan kelemah lembutan, hati yang penuh dengan kerendah hatian, hati yang penuh dengan kemurahan. Saulus ketika mengalami transformasi, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, maka seorang Saulus dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dulu dia ditakuti banyak orang, dan sekarang dia menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan Tuhan. Dari kisah yang tercatat di dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-21, dari sini kita tahu bagaimana Rasul Paulus menceritakan bagaimana Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup itu, memakai dirinya untuk menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Dia menceritakan bagaimana pekerjaan-pekerjaan Allah boleh dilakukannya hanya oleh karena kuasa Tuhan dan kemurahan Tuhan. Ada pelajaran rohani yang perlu kita ketahui. Yang pertama, Allah tidak pernah salah di dalam memanggil setiap para hamba-hambanya. Apapun latar belakangnya, seperti apapun latar belakangnya, ketika Allah sudah memanggil, berarti Allah mau memakai dia dengan luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia. Allah tidak pernah salah memanggil saya dan saudara menjadi hamba-hambanya. Allah melihat bahwa di dalam diri kita ada potensi yang besar, dan ketika potensi itu berada di dalam tangan Allah, jangan heran, jangan kaget, jangan gumun bahwa kita akan dipakai Tuhan dengan luar biasa menjadi berkat bagi banyak orang hanya untuk kemuliaan nama Allah. Yang kedua, saudaraku, pelajaran yang dapat kita tarik dari pelajaran seorang Saulus menjadi Paulus adalah bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa untuk merubah hati manusia. Bahwa perubahan itu akan dialami oleh seseorang ketika seseorang itu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus Tuhan. Hanya kuasa Allah lah yang mampu merubah hati manusia. Kadang saya sebagai hamba Tuhan pun merasa putus asa, frustasi, karena saya lupa bahwa gereja adalah milik Tuhan. Jemaat Allah bukan milik saya, tapi milik Yesus Kristus. Dan Allah ketika memanggil jemaat Tuhan menjadi miliknya, Allah yang berotoritas atas kehidupan mereka. Hanya Allah saja yang sanggup mengubah hati mereka. Saya sebagai hamba Tuhan lupa seringkali bahwa tugas saya bukan mengubah mereka, bukan mengubah jemaat, tapi memberikan pengajaran, tapi menggembalakan dengan sepenuh hati, tapi mengunjungi mereka, mendoakan mereka, melakukan bagian saya sebaik mungkin. Dan bagian mengubah hati adalah hanya kuasa Allah yang sanggup. Mungkin saudara mengalami bagaimana mendoakan seseorang dan tidak mengalami perubahan. Mungkin itu istri panjenengan, mungkin itu anak panjenengan, mungkin itu suami panjenengan, mungkin itu saudara panjenengan. Saudara sudah berdoa bagi mereka bertahun-tahun tetapi tidak ada perubahan yang baik dalam diri mereka. Jangan putus asa, masih ada Tuhan. Ingat, mereka adalah milik Tuhan. Mereka dipanggil menjadi milik Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Bagian kita adalah menasihati, bagian kita adalah mendoakan, bagian kita adalah mengajar, bagian kita adalah mendorong mereka supaya terus memandang kepada Kristus. Selebihnya serahkan kepada Tuhan, karena mereka milik Tuhan dan Tuhan sangat mengasihi mereka. Ada waktunya Tuhan akan mengubah seseorang yang keras menjadi lembut, yang sangat bengis menjadi penuh belas kasihan, yang dulunya tidak peduli menjadi hati yang penuh dengan kemurahan hati dan belas kasihan.
Seperti halnya seorang Rasul Paulus. Ada kairosnya Tuhan, ada waktunya Tuhan. Mari kita lakukan bagian kita, layani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap kekuatan kita. Kita terus berdoa meminta Tuhan supaya menambahkan iman kepada kita, menambahkan kekuatan kepada kita, sehingga kita tetap bisa melayani Tuhan dalam segala keadaan. Karena melayani Tuhan itu adalah sebuah kehormatan. Jangan jadikan beban. Tuhan Yesus